Hanya aku. Pagi-pagi sekali, asisten Chang sudah beberapa kali menghubungi nomor Daehyun. Namun sang empunya seperti enggan untuk menjawabnya. Barulah untuk kesekian kalinya, akhirnya Daehyun menjawab panggilan asisten Chang. Ada apa? Kenapa pagi-pagi begini sudah menghubungiku? Tukas Daehyun dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya melirik Suyin yang masih tertidur pulas. Kepala Suyin bersandar pada lengan sebelah kiri Daehyun sebagai bantalan. Saya hanya mengingatkan kalau hari ini Anda harus bertemu dengan Peter Anderson, Tuan, ujar asisten Chang di seberang telepon. Apa kau tidak bisa melakukannya? Tanya Daehyun yang merasa kesal. Padahal dirinya masih ingin menikmati liburan lebih lama lagi. Maaf, Tuan, Peter Anderson ingin bertemu dengan Anda secara langsung. Kita juga harus menjemputnya di bandara, tukas asisten Chang. Baiklah, sebentar lagi jemput aku. Ujar Daehyun tidak ingin berlama-lama berbicara dengan Chang Yuan di telepon. Baik, Tuan. Daehyun segera mematikan sambungan telepon. Meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Ia tersenyum bahagia saat melihat Suyin yang kini berada di sampingnya. Meski sudah menjalin hubungan dengan Aeri, namun baru kali ini bisa merasakan jatuh cinta kembali setelah cinta pertamanya. Bahkan dengan sabar tidak memaksakan kehendaknya. Alangkah bahagianya jika aku bertemu denganmu terlebih dahulu, batin Daehyun seraya merapikan rambut yang menutupi wajah istrinya. Itu tidak mungkin, karena kau pasti masih terlalu muda saat aku menikah dengan Aeri, batin Daehyun. Teringat kalau perbedaan usia mereka terbilang sangat jauh. Tidak heran jika Suyin kadang menyebutnya dengan omom. Daehyun pelan-pelan meletakkan kepala Suyin ke bantal. Gadis itu sedikit terganggu dengan menggeliat namun segera tertidur kembali. Sekarang justru ia melingkarkan tangannya di tubuh bidang milik Daehyun. Tadinya Daehyun sudah ingin bangun namun tidak jadi. Jika melepaskan tangannya pasti akan mengganggu tidur Suyin. Akhirnya memilih membalas memeluk tubuh kecil istrinya. Suyin mengerjapkan dan mengucek kedua matanya begitu melihat ada seseorang yang sedang menatapnya. Apa tidurmu nyenyak? Tanya Daehyun sembari tersenyum. Suyin menganggukkan kepalanya, segera menarik tangannya yang melingkar di perut Daehyun. Daehyun menggenggam tangan Suyin kemudian mencium punggung tangannya. Tidak usah malu, aku senang saat kau memelukku, tukas Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Wajah Suyin segera memerah. Tidak habis pikir dengan dirinya saat ini yang sudah terpesona oleh Daehyun. Meskipun ia belum ingin untuk mengakuinya. Apa hari ini kita akan bekerja? Tanya Suyin berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Asisten Chang bilang kalau Peter Anderson ingin bertemu denganku secara langsung, ujar Daehyun sembari menghela nafas panjang. Tidak apa-apa, nanti aku akan ikut, namun aku tidak yakin bisa melakukan pekerjaanku dengan baik, ucap Suyin. Dirinya bahkan sama sekali tidak mengerti pekerjaan seorang sekretaris. Kau tidak perlu melakukan apapun. Kau hanya perlu berada di sampingku dengan begitu kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersama, ujar Daehyun sembari menangkup wajah Suyin dengan kedua tangannya. Bagaimana jika aku membuat kacau pekerjaanmu? Tanya Suyin. Kehadiranmu mungkin akan membuatku tidak fokus, ujar Daehyun sembari mencubit hidung istrinya. Aduh, sakit. Suyin memegang hidungnya. Daehyun mengecup bibir Suyin sekilas kemudian segera bangun. Dirinya takut tidak bisa menahan hasratnya lagi. Bagaimanapun juga dia adalah pria normal. Derajat. Suyin bingung harus mengenakan pakaian yang seperti apa. Sudah beberapa mencoba pakaian namun masih terasa kurang cocok di tubuhnya. Suyin berpikir sepertinya butuh lebih banyak pakaian yang jauh lebih sopan. Karena yang ada di ruang ganti kebanyakan pakaiannya begitu terbuka di tubuhnya. Membuatnya terasa tidak nyaman. Daehyun masuk ke dalam ruang ganti menyusul Suyin, ia sudah mengenakan pakaian kerja. Hanya dasi yang masih tersampir di pundaknya. Daehyun memijat pelipisnya saat melihat Suyin masih memilih baju. Kau belum siap, tanya Daehyun. Maaf, aku tidak tahu harus mengenakan apa, ujar Suyin sembari menoleh ke arah suaminya. Daehyun memilihkan pakaian menurutnya pantas. Sebenarnya semuanya terlihat bagus di tubuh istrinya namun dirinya tidak akan membiarkan Suyin memakai baju seksi. Semuanya terlihat terbuka, aku merasa tidak nyaman, ujar Suyin. Nanti kita akan membeli baju untukmu. Aku juga tidak ingin kau memakai pakaian yang terbuka, ujar Daehyun sembari memegang pundak Suyin. Lalu kenapa kau membelikan pakaian minimalis seperti ini? Suyin mengerutkan dahinya. Itu hanya boleh dipakai saat berada di rumah. Ingat baik-baik, hanya aku saja yang boleh melihat tubuhmu, bisik Daehyun. Ya sudah. Cepat keluar. Aku harus berganti pakaian dahulu. Suyin mendorong tubuh Daehyun agar keluar dari ruang pakaian. Suyin segera keluar setelah mengganti pakaiannya. Ia memakai blus berwarna merah maron dengan bawahan rok berwarna hitam sebatas bawah lutut. Lalu berjalan mendekati Daehyun yang tengah di depan cermin sembari merapikan dasinya. Suyin langsung mengulurkan tangannya untuk meraih dasi di leher suaminya. Mulai sekarang dirinya akan belajar menjadi istri yang baik. Terima kasih, sayang, ujar Daehyun. Lebih baik kau berangkat terlebih dahulu dengan asisten Chang. Aku akan berangkat dengan Chung Ho, ucap Suyin. Tidak, kita akan berangkat bersama.
Jika sudah dekat baru nanti kau bersama Chung Ho, Sangga Daehyun tidak setuju jika mereka berangkat secara terpisah. Tapi, belum sempat menyanggah namun tangannya sudah ditarik untuk mengikuti Daehyun keluar dari kamar. Waktu sudah agak siang sehingga Suyin memilih untuk sarapan di mobil. Takut mereka akan terlambat. Lagi pula tadi Suyin sudah menyuruh Bibi Xia untuk membuatkan bekal untuk mereka. Derajat. Asisten Chang berpikir bahwa Daehyun yang sekarang sangat berbeda dengan yang selama ini dikenalnya. Selama ini tidak pernah sekalipun melihat Daehyun bersikap sangat manja kepada Aery. Saat bersama mereka bersikap acuh tak acuh. Mereka hanya terlihat romantis saat di depan kamera dan banyak orang. Asisten Chang hanya menghela napas panjang saat melihat Daehyun dan Su Yin duduk di kursi belakang. Mereka saling menyuapi satu sama lain. Terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia. Membuat jiwa jomblo Chang Yuan ingin meronta. Sebenarnya banyak wanita yang menyukainya namun dia terus menolak karena merasa ada yang belum cocok. Seandainya Daehyun bukan bosnya pasti sudah dicaci maki olehnya. Mulai saat ini hanya bisa pasrah dan bersabar. Pura-pura tidak melihat mereka berdua yang semakin membuat hatinya panas. Hei, Chang Yuan, tidak usah mengintip. Aku yakin kau iri dengan kami, ujar Daehyun dengan nada datar. Sejak tadi merasa Chang Yuan memperhatikan mereka dengan tatapan tidak suka. Maaf, Asisten Chang, jika kami membuatmu tidak nyaman, ujar Su Yin sembari melotot ke arah suaminya. Tidak masalah sama sekali, Nona, ucap Chang Yuan sembari mengemudikan mobil. Bosnya kali ini benar-benar menguji kesabarannya. Su Yin menggeser tubuhnya agar ada jarak di antara dirinya dengan Daehyun. Gadis itu yakin kalau Chang Yuan pasti tidak nyaman jika melihat mereka duduk terlalu dekat. Apalagi pagi ini Daehyun selalu bersikap manja dengan menyandarkan kepala di bahunya. Daehyun mengerutkan keningnya melihat Su Yin yang duduk menjauh. Segera ikut menggeser tubuhnya untuk mendekati istrinya hingga tidak ada lagi jarak di antara mereka. Daehyun, tolong menjauh sedikit. Su Yin mendorong suaminya agar menjauh. Namun Daehyun justru menarik tangannya hingga posisi Su Yin berada di atas pangkuan Daehyun. Daehyun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Langsung melumat bibir istrinya meski Su Yin berusaha untuk menolak. Tuan, apa Nona akan tetap berada di mobil ini sampai hotel? Chang Yuan menyadarkan mereka berdua. Su Yin langsung mendorong tubuh Daehyun. Segera duduk kembali. Asisten Chang, aku turun di sini saja, ujar Su Yin sembari merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Sungguh merasa tidak enak kepada Chang Yuan. Merasa kalau dirinya saat ini sudah mulai tidak waras. Sayang, sampai ketemu nanti, ucap Daehyun hendak memeluk Su Yin namun gadis itu justru sudah berbalik membuka pintu dan segera keluar. Su Yin hanya melambaikan tangannya. Segera masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Chung Ho. Bab 27 mirip seseorang. Ini adalah hari pertama Su Yin bekerja sebagai sekretaris. Membuatnya menjadi deg-degan. Terlebih lagi hari ini ditugaskan untuk menjemput Peter Anderson bersama Chang Yuan serta Hae Kang ke bandara. Dikarenakan Daehyun harus mengerjakan yang lain sehingga tidak bisa ikut. Peter Anderson merupakan seorang pengusaha berkebangsaan Inggris. Namun sudah sering kali melupakan perjalanan ke Korea. Saat muda juga pernah tinggal beberapa tahun. Untuk kunjungannya kali ini berencana akan melakukan investasi di The Silla Seoul Hotel. Menjemputnya di bandara adalah salah satu cara agar rombongan Peter memiliki kesan yang baik dan merasa diperhatikan. Karena begitu banyak hotel di Seoul yang ingin bekerja sama dengan Peter Anderson. Tidak heran mereka harus bekerja keras untuk memenangkan persaingan. Nona, kelihatannya Anda gugup, ujar Chang Yuan yang sedari tadi melihat Su Yin melalui kaca. Mereka saat ini dalam perjalanan menuju bandara. Sedikit. Aku hanya kurang bisa berbahasa Inggris. Aku takut mengacaukan semuanya, ujar Su Yin dengan jujur sembari menoleh ke samping untuk melihat jalan yang dilewat. Su Yin seperti melihat Aery tengah turun dari mobil sambil menggandeng seorang pria. Menoleh ke belakang untuk memastikan itu Aery atau bukan namun mereka sudah tidak terlihat lagi. Tidak mungkin itu Aery, batin Su Yin karena Daehyun mengatakan kalau Aery baru kembali kemungkinan 2 atau 3 hari lagi ke Korea. Tapi Su Yin sangat penasaran dengan seseorang yang bersama dengan Aery. Seperti tidak asing meskipun hanya tampak dari belakang. Nona, apa ada sesuatu? Tanya Chang Yuan, melihat Su Yin yang bolak-balik menoleh ke belakang. Tidak, aku hanya seperti melihat seseorang yang kukenal namun mungkin hanya perasaanku, ujar Su Yin seraya duduk kembali dengan tenang. Apa yang harus aku lakukan saat bertemu dengan Peter? Tanya Su Yin. Tenanglah, nanti biarkan Tuan Hae Kang yang mengurusnya. Nona hanya perlu tersenyum agar memberi kesan yang baik, ujar Chang Yuan. Baiklah. Butuh waktu perjalanan sekitar 45 menit untuk sampai di Bandara Internasional Incheon. Sebuah bandara yang terletak di barat pusat kota Incheon, 48 km barat dari kota Seoul, yang berdiri di lahan buatan antara Pulau Yongjong dan Yongyu yang sudah direklamasi. Memiliki arsitektur yang modern dan sangat mengagumkan. Sebuah bandara yang dinobatkan sebagai bandara paling bersih dan terbaik di dunia. Su Yin dan Chang Yuan segera bergabung dengan Hae Kang yang sudah sampai terlebih dahulu.
Mereka menjemput Peter Anderson melalui Terminal 2. Berdasarkan informasi akan sampai 10 menit lagi sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Kita harus memberikan kesan yang baik, ujar Hai Kang kepada semua orang yang ikut serta dalam menyambut Peter di bandara. Iya, Tuan, jawab semua anggota bersama dengan pengawal. Tak selang beberapa lama akhirnya Peter Anderson sudah tiba beserta dengan rombongannya yang berjumlah 5 orang. Selamat datang di Korea, Peter. Saya Hai Kang, perwakilan dari The Sila Seoul Hotel. Hai Kang menyapa menggunakan bahasa Inggris sembari membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat. Terima kasih, Tuan Hai Kang. Terima kasih sudah repot menjemput kami, ujar Peter sembari mengembangkan senyum. Tidak masalah sama sekali, Peter. Maaf Tuan Daehyun tidak bisa menjemput Anda secara langsung, ucap Hai Kang. Aku mengerti dia memang selalu sibuk. Aku ingin salah satu dari kalian pergi bersamaku, pinta Peter Anderson sembari menatap Suyin. Suyin terkejut ketika semua orang memandangnya. Memang hanya dirinya satu-satunya seorang wanita di antara mereka. Firasatnya mengatakan kalau dirinya harus ikut satu mobil dengan Peter. Biarkan saya yang ikut bersama dengan Anda, ujar Suyin. Suyin segera mengikuti langkah kaki Peter, ikut masuk ke dalam mobil yang ditumpanginya. Sedangkan anak buahnya sebagian bersama dengan Hai Kang dan Chang Yuan. Suasana di dalam mobil begitu hening karena Suyin tidak tahu harus berbicara apa. Tidak pernah terbiasa mengobrol dengan orang yang baru dikenalnya. Apa kau sekretaris Daehyun? Tanya Peter Anderson. Iya, ujar Suyin singkat sembari menganggukkan kepalanya. Kau masih terlihat sangat muda, puji Peter Anderson sembari memandang Suyin. Saat melihatnya untuk pertama kali di bandara, Peter merasa kalau gadis itu sangat mirip dengan seseorang yang sangat dikenalnya. Suyin hanya membalas dengan anggukan dan senyuman. Merasa sedikit risih saat pria berusia 55 tahun itu menatapnya. Peter Anderson jauh terlihat lebih muda dari usianya meski rambutnya sudah banyak yang berwarna putih. Dengan kerutan wajah yang juga sudah terlihat, orang kebanyakan mengira dia masih berusia 45 tahun. Suyin bisa bernapas lega karena tidak lama kemudian mereka sudah memasuki parkiran hotel. Segera membawa Peter Anderson ke ruangan Daehyun. Selamat datang kembali di Korea, Peter, sapa Daehyun dengan ramah seraya menyalaminya. Senang bertemu denganmu lagi, Peter membalas jabat tangan Daehyun. Daehyun mempersilahkan Peter Anderson untuk duduk di ruang kerjanya. Karena baru saja tiba, tidak mungkin membicarakan masalah pekerjaan. Sedangkan Suyin hanya berdiri di samping Daehyun yang tengah duduk, takut kalau mereka mungkin membutuhkan sesuatu. Bagaimana perjalanannya, Peter? Kuharap menyenangkan, tukas Daehyun sembari menuangkan minuman ke dalam gelas menyodorkannya pada Peter. Ya, sangat menyenangkan. Semua itu berkat Nona Suyin, ujar Peter Anderson sembari memandang Suyin kemudian meneguk minumannya. Suyin hanya tersenyum padahal dirinya tidak melakukan apapun. Bahkan mengobrol pun hanya sebentar karena dirinya tidak fasih berbahasa Inggris. Namun sangat beruntung karena Peter Anderson bisa mengerti bahasa Korea walaupun sedikit. Terima kasih, Suyin, ujar Daehyun sembari menatap istrinya. Hampir saja keceplosan memanggilnya dengan sebutan sayang. Maaf, saya permisi sebentar, pamit Suyin segera pergi meninggalkan ruangan Daehyun. Dirinya butuh istirahat, toh ada asisten Chang Yuan dan yang lain. Daehyun, mungkin aku akan berada di Korea untuk beberapa hari ke depan. Bisakah Nona Suyin menemaniku pergi jalan-jalan selama aku berada di sini? Ujar Peter Anderson sembari meletakkan gelas di atas meja. Hah, Daehyun membelalakan mata mendengar penuturan Peter Anderson. Mempunyai firasat buruk tentang itu. Boleh kan, aku yakin kau tidak akan keberatan, ucap Peter Anderson sembari menyunggingkan senyuman. Bagaimana kalau menggunakan tour guide saja? Kami akan mencarikan seorang gadis yang jauh lebih muda untuk Anda. Daehyun berusaha memberi penawaran yang lain. Tidak ingin Suyin bersama dengan pria tua seperti dirinya. Maaf, aku tidak tertarik. Aku lebih tertarik dengan sekretarismu, ucap Peter Anderson. Baiklah, nanti aku akan membicarakannya dengan Suyin. Daehyun menghela napas panjang. Hanya bisa pasrah. Tidak mungkin menolak keinginan Peter Anderson karena hotelnya membutuhkan investor besar. Mereka akan segera membangun kembali tempat salon kecantikan dan spa yang lebih modern untuk menarik pengunjung. Setelah mengobrol cukup lama, Daehyun mengantar Peter Anderson ke sebuah kamar hotel dengan tipe Presidential Suite. Salah satu tipe kamar terbaik. Derajat. Suyin merasa haus sehingga langsung pergi ke pantry. Tidak hanya itu, dia juga ingin bertemu dengan Jin dan Jae Hua. Tidak enak bila tiba-tiba menghilang padahal mereka masih dalam satu tempat kerja yang sama. Suyin mengambil sebotol minuman dingin rasa jeruk, meneguknya hingga habis. Melirik jam dinding yang sudah waktunya istirahat makan siang sehingga Suyin duduk di sebuah kursi sambil menunggu mereka. Suyin, panggil Jin, hendak memeluk tubuh sahabatnya namun tidak yakin kalau itu adalah Suyin. Hai, Jin, aku sangat merindukanmu. Suyin bangkit dari duduknya kemudian memeluk tubuh Jin. Aku kira tadi salah lihat. Jin membalas pelukan sahabatnya. Selamat atas pekerjaan barumu. Kami dengar kalau kalian baru saja pulang dari Jepang.
Pasti sangat menyenangkan bisa ke sana, ucap Jin dengan senyum merekah. Hah, Su Yin terkejut saat mendengarkan pernyataan Jin. Kau pasti menikmati bunga sakura yang tengah bermekaran. Andaikan kau datang bersama Jaihua pasti itu sangatlah menyenangkan dan romantis, ujar Jin dengan mata berbinar-binar. Ya ampun, apa maksudnya? Aku tidak mengerti apa yang dikatakannya, batin Su Yin. Bagaimana mungkin mereka mengira kalau dia pergi ke Jepang dan menikmati bunga sakura? Dia bahkan tidak kemana-mana sama sekali karena Dai Hyun melarangnya. Su Yin, kau kenapa diam saja? Jin mengguncang tubuh Su Yin yang tengah melamun. Ya tentu saja sangat indah, ujar Su Yin tersenyum hampa sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pasti asisten Chang yang mengatakan kalau mereka pergi ke Jepang. Su Yin, kau sudah kembali. Tanya Jaihua yang baru saja masuk ke pantry. Hai, Jaihua, lama kita tidak berjumpa, ucap Su Yin. Aku punya sesuatu untukmu. Jaihua pergi sebentar mengambil sesuatu di lacinya. Dia kembali sembari meletakkan sebelah tangannya di punggungnya. Ini untukmu. Aku membelinya tadi pagi sebagai ucapan selamat karena mendengar hari ini kau kembali. Jaihua menyodorkan satu buket bunga mawar putih pada Su Yin. Selamat untuk apa? Tanya Su Yin sembari mengulurkan tangan untuk menerima bunga tersebut. Mencium aromanya yang begitu wangi semerbak menerpa hidungnya. Selamat karena kau telah memiliki pekerjaan yang baru, ujar Jaihua dengan tersenyum bahagia. Terima kasih, Jaihua. Kau sangat baik kepadaku, ucap Su Yin begitu terharu. Ternyata di dunia ini masih banyak orang yang peduli padanya. Ayo kita makan siang, aku sangat lapar, ajak Jin. Baru saja hendak berdiri, namun ponsel Su Yin bergetar. Ternyata Dai Hyun yang menghubunginya agar segera kembali ke ruangannya. Padahal Su Yin sangat ingin makan siang bersama Jin dan Jaihua. Tapi tidak mungkin membantah permintaan Dai Hyun, barangkali pria itu saat ini membutuhkan bantuan. Maaf, lain kali saja kita makan siang bersama lagi, ujar Su Yin dengan raut wajah sedih. Tidak masalah, kami tahu saat ini kau sangat sibuk, ucap Jin. Su Yin, semangat, timpal Jaihua, terima kasih, kalian memang yang terbaik, ujar Su Yin kemudian bergegas untuk pergi. Bab 28 Cemburu. Su Yin memasuki ruangannya sembari menghirup aroma bunga mawar yang ada di tangannya. Meletakkannya di atas meja kerjanya. Melihatnya dari sudut yang berbeda, terlihat sangat indah. Dai Hyun mengamati Su Yin yang baru saja masuk dari ruangannya. Ruangan mereka dipisahkan oleh kaca sehingga Dai Hyun dapat melihat raut wajah bahagia gadis itu saat menghirup bunga. Dai Hyun merasa penasaran sehingga langsung menghampiri istrinya. Siapa yang memberikan bunga itu? Sehingga membuatmu tampak sangat bahagia, ujar Dai Hyun yang sudah berdiri di depan meja Su Yi. Ini dari Jaihua, aku sangat suka sekali aromanya, ucap Su Yin dengan senyum yang merekah. Mendengar kalau bunga itu pemberian dari Jaihua, tanpa berpikir panjang Dai Hyun mengambil bunga tersebut kemudian melemparkannya di lantai. Dirinya tidak rela Su Yin menerima pemberian bunga dari pria lain. Apa yang kau lakukan? Su Yin membelalakan matanya, tidak percaya apa dilakukan oleh Dai Hyun. Aku tidak suka kau menerima bunga dari pria lain, jawab Dai Hyun dengan jujur. Sikapmu sungguh kekanak-kanakan. Su Yin merasa sangat marah kali ini. Seharusnya Dai Hyun bisa bersikap dewasa sehingga tidak seenaknya sendiri. Aku akan membelikannya lagi untukmu, ujar Dai Hyun yang juga merasa marah. Kau sangat menyebalkan. Su Yin mendorong tubuh Dai Hyun. Berjongkok untuk mengambil buket bunga mawar yang sudah berceceran. Kelopaknya sebagian sudah rontok. Akan kukirimkan untukmu, satu toko kalau perlu satu taman, ujar Dai Hyun tanpa rasa bersalah sama sekali. Entah kenapa hanya karena satu buket bunga membuatnya menjadi sangat emosi. Bukan seperti dirinya yang biasanya bersikap sabar dan dewasa. Mungkin cinta bisa membuat seseorang berubah sikap. Bunga ini jauh lebih berharga daripada bunga yang kau berikan. Su Yin memandang Dai Hyun dengan tatapan tajam. Kemudian segera keluar dari ruangan. Membanting pintu dengan kuat. Su Yin, panggil Dai Hyun hendak menyusulnya keluar namun ponselnya tiba-tiba bergetar. Drurt, saat memeriksa ponsel, ternyata putranya yang menelepon. Dai Hyun segera menjawab panggilannya. Ada apa, Yeon Ho? Tanya Dai Hyun sembari mengusap wajahnya dengan gusar. Ayah, kapan akan menjemputku? Bukankah ayah sudah berjanji akan mengajakku jalan-jalan? Ujar Jo Yeon Ho yang berada di seberang telepon. Maafkan ayah, sayang, hari ini sangat banyak pekerjaan. Bagaimana kalau lain kali saja? Dai Hyun lupa kalau sudah berjanji dengan putranya untuk mengajaknya pergi. Ayah dan ibu jahat. Jo Yeon Ho langsung memutuskan sambungan telepon. Yeon Ho, panggil Dai Hyun. Namun putranya sudah menutup telepon. Entah kesialan apa yang menimpanya hari ini. Sehingga kedua orang yang sangat dicintainya marah padanya. Dirinya akan mencari Su Yin untuk meminta maaf dan membujuknya agar tidak marah. Membujuk Su Yin sepertinya lebih sulit daripada membujuk putranya. Setelah berhasil berbaikan dengan Su Yin nanti dia akan memikirkan cara untuk mengurus putranya. Dai Hyun segera keluar dari ruangan untuk mencari Su Yin. Beberapa kali menghubungi ponselnya namun tidak dijawab. Kawasan hotel ini terlalu luas untuk dijelajahi sehingga tidak memungkinkan untuk mencarinya seorang diri. Dai Hyun meminta bantuan Chang Yuan untuk membantu mencari keberadaan istrinya.
Tidak berapa lama kemudian ternyata ada kabar dari Chang Yuan kalau Su Yin tengah menemani Peter Anderson untuk makan siang bersama dengan Hai Kang. Daehyun segera menuju ke restoran yang masih satu kawasan dengan kawasan hotel. Dirinya bahkan sampai lupa kalau harus menjamu Peter Anderson. Maaf, saya terlambat, ujar Daehyun yang baru saja sampai sembari melirik Su Yin yang sudah duduk. Su Yin memalingkan wajah, pura-pura tidak tahu kedatangannya. Tidak masalah, aku mengerti kalau kau sangat sibuk. Lagi pula sudah ada Nona Su Yin dan Tuan Hai Kang yang sejak tadi menemani, ucap Peter Anderson. Sekali lagi saya mohon maaf. Daehyun membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat. Tidak lama kemudian pelayan mulai datang sambil membawa hidangan khas Korea. Mereka makan siang dalam keadaan hening. Hanya ada suara peralatan makan saja yang berdenting saling bersahutan. Sesekali Daehyun melirik istrinya yang duduk di samping Hai Kang. Terlihat sepertinya tidak berselera makan. Daehyun menyesal akibat rasa cemburunya yang tak beralasan membuat jarak di antara mereka kembali renggang. Apakah kau sudah membicarakannya dengan Nona Su Yin? Tanya Peter Anderson, menanyakan kalau apakah Su Yin bersedia menjadi tour guide untuknya. Maaf, Peter kami belum membicarakannya, ucap Daehyun sembari menunduk. Su Yin tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Hanya bisa menyimak dan mendengarkan. Merasa bingung saat mendengarkan pertanyaan Peter Anderson mengenai dirinya. Nona Su Yin, apa Anda bersedia untuk menjadi tour guide kami selama di Korea? Tanya Peter Anderson sembari memandang Su Yin yang berada di seberang meja. Sepertinya Su Yin tidak, timpal Daehyun berusaha untuk menjawab kalau Su Yin tidak bersedia, namun sudah terpotong. Tentu saja saya bersedia, ujar Su Yin sembari tersenyum, tanpa berpikir panjang. Yakin kalau Peter Ande orang yang baik. Tidak memperdulikan Daehyun yang memandangnya dengan wajah tidak percaya. Su Yin masih marah padanya atas perbuatannya yang tidak masuk akal. Setelah selesai berbincang-bincang mereka segera kembali ke ruangannya. Su Yin pura-pura tidak melihat Daehyun yang sudah berdiri di depan mejanya. Su Yin, aku ingin bicara padamu. Ujar Daehyun, tidak ingin terlalu lama melihat istrinya marah. Bicaralah, Su Yin sibuk melihat layar monitor komputernya. Sayang, maafkan aku tentang kejadian tadi. Daehyun memegang tangan Su Yin namun gadis itu justru menepisnya. Jangan menyentuhku kalau tidak ingin semua orang tahu hubungan kita, sindir Su Yin dengan nada ketus. Daehyun sudah tidak sabar sehingga langsung menarik pergelangan tangan Su Yin. Membawanya memasuki ke sebuah ruangan yang tidak terlalu besar mirip sebuah kamar. Di sana terdapat ada sebuah ranjang yang berukuran sedang dan lemari pakaian. Sayang, aku sungguh minta maaf. Daehyun menggenggam tangannya. Kau tahu kenapa Jaehua memberiku bunga itu? Dia hanya ingin memberi selamat padaku. Tidak kusangka kau justru membuangnya. Umpat Su Yin dengan marah. Ruangan itu kedap suara sehingga tidak akan ada yang mendengarkannya. Su Yin, aku tidak bermaksud seperti itu. Daehyun langsung berlutut di hadapan Su Yin. Ini merupakan hal tergila yang pernah dilakukan semasa hidupnya hanya untuk mendapat maaf dari seorang wanita. Namun demi meluluhkan hati istrinya dirinya rela melakukan apapun. Daehyun, cepat berdiri. Su Yin berusaha untuk menarik tangan suaminya agar berdiri. Aku tidak akan berdiri sebelum kau memaafkanku, ujar Daehyun. Baiklah, tapi cepat berdiri, pinta Su Yin. Tidak enak hati melihat Daehyun rela berlutut di hadapannya hanya untuk meminta maaf. Sungguh kau memaafkanku, tanya Daehyun sembari mendongakkan wajahnya untuk menatap istrinya. Tapi dengan satu syarat, ujar Su Yin. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Daehyun bangkit berdiri sembari terus menggenggam tangan Su Yin. Jangan membuang pemberian orang lain tanpa bertanya terlebih dahulu, ucap Su Yin. Aku janji, aku tadi hanya cemburu melihatmu tersenyum saat menerima pemberian bunga dari pria lain. Daehyun langsung memeluk istrinya. Sangat senang karena bisa berbaikan dengan istrinya. Su Yin berusaha melepaskan pelukan Daehyun. Tidak ingin tiba-tiba ada orang yang masuk dan memergoki mereka. Aku ingin meminta satu hal padamu. Pinta Daehyun. Apa? Tanya Su Yin sembari mengerutkan keningnya. Aku ingin kau berkenalan dengan seseorang, ujar Daehyun. Bab 29 tidak suka. Aku Daehyun membawa Su Yin ke UN Village setelah menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Kini giliran membujuk putranya agar tidak marah. Su Yin hanya menunggu di dalam mobil tidak ikut turun. Mengamati rumah mewah dan besar dengan arsitektur modern. Setengah jam lebih Daehyun masuk namun belum ada tanda-tanda pria itu muncul. Membuat Su Yin merasa bosan, sehingga membaringkan tubuhnya di jok mobil sembari memakai earphone untuk mendengarkan musik. Pintu terbuka, membuat Su Yin langsung duduk dan merapikan rambutnya yang berantakan. Maaf, sudah menunggu lama, ujar Daehyun seraya memasukkan kepalanya sedikit. Tidak apa, ucap Su Yin. Daehyun mengangkat tubuh putranya kemudian mendudukannya di kursi belakang bersama dengan Su Yin. Bertujuan agar mereka saling kenal. Su Yin membelalakan mata ketika melihat seorang anak kecil yang duduk di sebelahnya. Sangat kaget karena anak itu adalah Jo Yeon Ho, anak kecil yang menggemaskan yang sudah ditemuinya beberapa minggu terakhir. Su Yin, dia adalah putraku, ujar Daehyun sembari memasang sabuk pengaman di tubuhnya. Kakak, sapa Jo Yeon Ho dengan wajah riang. Begitu gembira melihat Su Yin. Hai, Jo Yeon Ho,
ujar Suyin. Dirinya belum percaya kalau anak itu adalah putranya. Kalian sudah saling kenal, tanya Daehyun. Kami bertemu beberapa kali, jawab Suyin sembari membantu Jo Yeon-ho untuk memakai sabuk pengaman. Daehyun bersyukur karena mereka sudah saling mengenal. Biasanya agak sulit bagi Jo Yeon-ho untuk dekat dengan orang yang baru dikenalnya. Jo Yeon-ho tampak senang dengan kehadiran Suyin meski Suyin masih bersikap kaku dan kurang merespon ucapan putranya. Kau ingin pergi kemana hari ini? Tanya Daehyun. Mereka akan pergi ke suatu tempat sesuai dengan keinginan putranya. Aku ingin pergi ke taman yang pernah kita kunjungi bersama dengan ibu, ujar Jo Yeon-ho. Bukankah sudah pernah kita pergi ke sana? Mengapa tidak ke tempat lain saja? Daehyun memberikan penawaran lain karena enggan ke tempat itu lagi. Di sana terlalu ramai oleh pengunjung. Aku tidak mau ke tempat lain, ujar Jo Yeon-ho seraya menyilangkan kedua tangannya di dada. Daehyun terpaksa menuruti kemauan putranya. Jika sudah merajuk seperti itu percuma saja untuk merayunya. Ayah tidak akan menggendong jika kau kelelahan, ancam Daehyun berharap putranya berubah pikiran. Tidak akan, ucap Jo Yeon-ho dengan penuh percaya diri. Suyin hanya terdiam, memilih menyimak perdebatan di antara mereka. Sejak mengetahui Jo Yeon-ho adalah putra Daehyun, muncul rasa tidak suka di dalam hatinya. Dirinya juga bingung mengapa perasaannya bisa berubah seperti itu. Padahal awalnya sangat menyukai anak itu. Lagi pula untuk apa kita ke sana lagi? Tukas Daehyun. Aku ingin memetik bunga yang banyak sekali untuk Kak Suyin, ujar Jo Yeon-ho sembari menggerakkan tangannya. Terima kasih. Suyin berusaha untuk tersenyum. Menghilangkan rasa tidak sukanya. Daehyun segera membelokkan mobilnya menuju jalan ke kawasan Namsan Park. Sebuah taman terbesar di kota Seoul. Taman ini didesain dengan berbagai macam tanaman bunga dan pohon ginkgo yang membuat taman begitu adem untuk bersantai. Biasanya untuk tempat transit bagi orang-orang yang mendaki ke Gunung Nam. Makanya tidak heran di sana sangat ramai. Sebelum turun dari mobil Daehyun mengenakan kacamata dan topi agar tidak ada yang mengenalnya. Tak lupa juga memakaikan Jo Yeon-ho sebuah mantel yang dapat menutupi kepalanya. Untuk sampai di taman mereka harus berjalan kaki menaiki tangga. Jo Yeon-ho sangat antusias dan bersemangat sekali sehingga tidak lelah menaiki anak tangga. Menggandeng erat tangan ayahnya. Berbeda dengan Suyin yang sudah ngos-ngosan di belakang mereka. Tidak ada semangat sama sekali. Terlebih saat melihat kedekatan antara ayah dan anak. Suyin merasa seperti dilupakan oleh Daehyun. Daehyun menoleh ke belakang untuk melihat Suyin namun gadis itu justru masih tertinggal jauh di bawah. Yeon-ho, tunggu di sini sebentar. Daehyun segera turun menghampiri Suyin. Apa kau lelah? Tanya Daehyun. Entahlah, kakiku terasa sulit untuk digerakkan. Sepertinya kakiku kram. Suyin duduk di anak tangga sembari memijat betisnya. Daehyun membantu untuk memijat kaki Suyin. Mengoleskan obat pereda nyeri yang memang dibawanya untuk persiapan. Apa sudah mendingan? Tanya Daehyun. Suyin mengangguk seraya berusaha untuk berdiri lagi yang dibantu oleh Daehyun. Kembali berjalan pelan-pelan menyusul Jo Yeon-ho yang sudah berada di atas. Sebenarnya kakinya tidak sakit sama sekali, tadi hanya untuk alasan saja. Apa kakak sakit? Tanya Jo Yeon-ho. Tidak, hanya sedikit kaku saja. Ayo kita lanjutkan. Suyin menggandeng tangan Jo Yeon-ho. Menepis perasaan tidak sukanya. Tidak beberapa lama kemudian mereka akhirnya sampai di taman. Sebenarnya lebih cocok datang ke sini saat malam hari. Dapat melihat pemandangan lampu-lampu kota Seoul yang dinyalakan. Hari sudah sore, membuat para pengunjung sebagian sudah mulai meninggalkan taman. Hanya yang beberapa pasangan saja yang masih di sana untuk menikmati senja. Suyin memilih duduk di bangku panjang di bawah pohon ginkgo. Mengamati Jo Yeon-ho dan Daehyun yang saling tertawa riang. Sesekali bahkan mengambil foto untuk mereka berdua. Suyin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Iya, saat ini dirinya merasa cemburu dengan kedekatan Daehyun dengan putranya. Merasa tidak rela Daehyun membagi perasaannya dengan orang lain. Daehyun dan Jo Yeon-ho menghampiri Suyin yang tengah duduk. Ayo kita pulang, ajak Daehyun karena hari sudah mulai gelap. Sebentar lagi, aku ingin melihat lampu-lampu di bawah sana, ujar Jo Yeon-ho sembari menunjuk kota Seoul. Kita akan terlambat untuk makan malam, bujuk Daehyun sembari berjongkok di hadapan putranya. Tidak tega melihat Suyin yang pasti sudah lelah. Terlebih lagi besok istrinya harus mengikuti perjalanan Peter Anderson yang tidak tahu akan kemana saja. Baiklah, tapi kita harus kemari lagi bersama dengan ibu juga, pinta Jo Yeon-ho. Hanya itu jawaban yang bisa diberikan Daehyun kepada putranya. Sebelum pulang, Daehyun mengajak mereka ke restoran untuk makan malam. Sejak tadi Daehyun merasa kalau Suyin sedikit lebih pendiam tidak seperti biasanya. Selama di restoran bahkan hanya sepatah dua patah kata saja yang diucapkan. Derajat. Saat ini mereka dalam perjalanan pulang ke Villa Pyeongchangdong setelah mengantarkan Jo Yeon-ho ke UN Village. Untung saja anak itu sudah tertidur karena kelelahan. Kalau masih terbangun pasti sudah menyuruh Daehyun untuk menemaninya tidur. Suyin, wajar saja mereka begitu dekat. Bagaimanapun juga Jo Yeon-ho adalah putranya, batin Suyin sembari menyandarkan kepalanya di kursi. Berusaha membuang rasa cemburunya. Terima kasih hari ini sudah menemani kami, ucap Daehyun seraya memandang istrinya. Memegang tangan Suyin dengan sebelah tangannya.
Ujar Suyin sembari tersenyum tipis. Daehyun memandang wajah Suyin yang terlihat sendu. Apa aku boleh menanyakan sesuatu? Suyin masih penasaran dengan seseorang yang dilihatnya tadi saat perjalanan ke bandara. Tentu saja, sayang, jawab Daehyun. Kapan Airi kembali ke Korea? Kenapa kau tiba-tiba menanyakannya? Daehyun merasa aneh tentang pertanyaan istrinya. Aku hanya ingin mengetahuinya. Apakah jika Airi kembali kau akan tinggal bersamanya? Suyin sangat ingin tahu jawabannya untuk mengetahui Daehyun benar-benar mencintainya atau tidak. Apa kau cemburu? Goda Daehyun. Tidak, aku hanya ingin tahu. Suyin menoleh ke samping. Tidak mengerti perasaannya saat ini. Meski dirinya cemburu namun tidak ingin mengakuinya secara terus terang. Jika disuruh memilih, aku lebih senang tinggal bersamamu. Sebelum aku menikahimu beberapa bulan lalu, aku juga lebih sering tinggal di hotel. Daehyun menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Bagaimana jika Airi sama seperti dirimu, memiliki seseorang di luar sana? Tanya Suyin. Apa kau melihatnya dengan seseorang? Daehyun balik bertanya, merasa yakin kalau Suyin mengetahui sesuatu. Tidak, jawab Suyin singkat. Pernikahan kami hanyalah pernikahan di atas kertas. Mungkin jika tidak ada Jo Yeon-ho kami sudah lama bercerai. Namun jika kami bercerai, akan membuat hotel terkena imbasnya, ujar Daehyun sembari menghela napas panjang. Kenapa bisa begitu? Suyin tidak mengerti apa dampak yang terjadi terhadap hotel jika mereka bercerai. Ceritanya panjang, lain kali aku akan menceritakannya. Aku hanya ingin kau percaya padaku dan tetaplah bersabar hingga aku menjadikanmu satu-satunya. Daehyun mengecup punggung tangan Suyin. Bagaimana jika aku tidak menyukai Jo Yeon-ho? Suyin tidak bisa membohongi perasaannya. Aku tidak akan memaksamu untuk menyukainya, jawab Daehyun sembari tersenyum. Pria itu yakin kalau Suyin hanya merasa cemburu sehingga belum bisa menyukai putranya. Itu sangat wajar jika dia bersikap seperti itu. Pada dasarnya setiap wanita pasti tidak ingin berbagi cinta dengan yang lain. Daehyun mengecup kening istrinya kemudian kembali melakukan perjalanan pulang ke Villa Pyeongchangdong. Bab 30 berjanji. Suyin tidak bisa tidur memikirkan perasaannya yang terasa hampa. Berguling ke sana kemari sembari sejenak memandang pria yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Pria yang tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ini yang membuat Suyin perlahan luluh dibuatnya. Tapi di sisi lain, gadis itu merasa takut jika suatu saat nanti Daehyun pergi meninggalkannya. Haruskah nasibnya akan sama seperti ibunya? Meski tidak pernah diketahui kebenarannya apakah ibunya seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Suyin melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 4 pagi. Turun dari ranjang, melangkahkan kakinya membuka pintu menuju balkon. Suyin berdiri dengan berpegangan pada pagar. Menghirup dalam-dalam angin pagi hari yang masih segar sembari memandang rembulan yang masih bercahaya. Terlihat sangat indah dan mempesona. Ibu aku merindukanmu, ujar Suyin tanpa sadar air matanya menetes. Jika ibunya masih hidup mungkin hidupnya tidak akan seperti ini. Meski terkadang ada rasa benci yang datang. Setiap anak pasti merindukan orang tuanya meski mereka telah melakukan kesalahan. Suyin tidak menyadari kehadiran Daehyun yang sudah berdiri di belakangnya. Masih termenung dengan pikirannya sendiri. Daehyun melingkarkan perutnya di pinggang Suyin. Membuat gadis itu menoleh ke belakang. Kau sudah bangun? Tanya Suyin kembali menghadap ke depan. Melihat bulan yang sudah tertutup awan. Menyeka air mata dengan kedua tangannya. Daehyun menyandarkan kepalanya di bahu Suyin. Menghirup aroma manis tubuhnya. Kau tidak bisa tidur. Katakan apa yang mengganjal di hatimu. Tanya Daehyun. Tidak, aku hanya merindukan ibuku, jawab Suyin lirih. Daehyun dapat mendengar ada nada kesedihan saat gadis itu mengatakannya. Kembalilah pada Airi, ujar Suyin. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Daehyun tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Baru saja semalam semuanya baik-baik saja. Namun kenapa pagi ini gadis itu sudah berubah? Suyin tidak menjawabnya, masih berdebat dengan hatinya sendiri. Haruskah mengakui perasaannya? Haruskah mengatakan kalau dirinya cemburu dengan putranya? Haruskah mengatakan jika suatu saat nanti dirinya takut kehilangannya? Egoiskah jika dirinya ingin menjadi satu-satunya? Sanggupkah hidup seperti ini di sepanjang hidupnya? Daehyun tidak tahan melihat istrinya yang bersikap diam sejak semalam. Lebih baik melihatnya marah daripada diam. Daehyun membalikkan tubuh Suyin agar menghadapnya. Menatap mata indah istrinya yang kini teduh. Katakanlah, Daehyun mengusap lembut pipi Suyin. Aku tidak ingin seperti ibuku. Aku tidak ingin merebut suami wanita lain. Aku tidak ingin anakku kelak bernasib sama denganku. Diolok-olok sebagai anak wanita simpanan, isak Suyin yang tidak bisa membendung air matanya. Dia juga tidak ingin merebut kebahagiaan Jo Yeon-ho. Suyin sangat membenci dirinya sendiri karena telah jatuh hati pada seseorang yang awalnya sangat ia benci. Sayang, kau tidak merebutku dari Airi. Aku yang memaksamu menikah denganku. Daehyun memeluk Suyin. Tidak tahan membuatnya sedih seperti ini. Pantas saja Suyin sangat membencinya itu semua karena pengalaman pahit masa kecilnya. Tetap saja, orang akan merendahkanku. Teriak Suyin sembari memukul dada bidang Daehyun. Maaf, aku memang sangat egois. Daehyun merasa sangat terluka mendengar gadis itu menangis.
Apa kau tidak pernah membayangkan bagaimana perasaan Jo Yeon-ho jika ayahnya mempunyai wanita lain? Su Yin tidak ingin bersikap egois. Lebih baik membuang perasaannya sebelum terlanjur. Setelah menikahimu aku sudah memikirkan setiap konsekuensinya. Jadi aku akan memilihmu apapun yang terjadi, ujar Daehyun tanpa berpikir panjang. Apa kau yakin? Tanya Su Yin sembari melepaskan pelukan Daehyun. Memandang wajah suaminya untuk memasukkan kalau tidak ada kebohongan di matanya. Kau bisa memegang janjiku. Daehyun menyodorkan jari kelilingnya. Tapi kalau kau berbohong akan kupastikan hidupmu akan hancur. Su Yin tidak main-main dengan ucapannya. Kau sangat menggemaskan. Daehyun mencubit pipi Su Yin. Tidak menyangka jika gadis yang terlihat polos seperti dirinya tiba-tiba kini mengancamnya. Apa kau akan tetap menemani Merpeter? Tanya Daehyun sangat berharap gadis itu menolak permintaannya. Tentu saja, ucap Su Yin dengan penuh tekad. Tapi aku takut kalau pria tua itu berbuat yang tidak baik terhadapmu. Daehyun merasa trauma dengan kejadian yang menimpa Su Yin tempo hari yang dilakukan oleh salah satu relasinya. Tenanglah, kali ini aku bisa menjaga diri. Su Yin sudah menyiapkan sebuah pisau kecil yang akan dibawanya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa dengan mudah menggunakannya. Mulai hari ini sampai 4 hari ke depan kemungkinan Su Yin tidak bisa bertemu dengan Daehyun. Karena dirinya harus menemani Merpeter berkeliling ke beberapa tempat sejarah yang ada di Korea. Hari pertama mereka akan mengunjungi rumah tradisional khas Korea yaitu Namsangol Hanok Village yang terletak di sekitar Gunung Nam. Merupakan rumah di masa dinasti Joseon. Su Yin beserta rombongan beristirahat di salah satu rumah itu. Merpeter juga mengatakan kalau ingin menyewa rumah ini 1 malam setelah itu baru melanjutkan perjalanan lagi. Su Yin menghampiri Merpeter beserta dengan salah seorang pemandu wisata wanita. Mereka tengah berada di dapur dengan memakai celemek di dadanya. Su Yin terkejut melihat pemandangan itu. Masih belum mengerti apa yang akan dilakukan oleh pria itu. Apa yang akan dia lakukan? Bisik Su Yin mendekati pemandu wisata yang bernama Mina. Aku tidak tahu. Dia berkata ingin memasak selagi di sini, bisik Mina. Aku tidak percaya orang barat seperti dia bisa memasak makanan Korea. Su Yin terkikik sembari melirik Peter Anderson yang tengah membersihkan sayuran. Huset, pelankan suaramu, ujar Mina. Takut kalau Peter tersinggung dengan ucapan mereka. Hai, kalian berdua cepat bantu aku. Aku ingin tahu gadis muda seperti kalian bisa memasak atau tidak, panggil Peter Anderson. Tentu saja bisa, ujar Su Yin dengan penuh percaya diri. Aku keluar sebentar, aku ingin membeli soju. Mina segera kabur karena dirinya tidak pernah memasak. Daripada mempermalukan diri lebih baik menghindar. Ya ampun kenapa dia pergi. Gerutu Su Yin. Kini nyalinya menciut karena tinggal seorang diri. Baru saja hendak membantu Peter Anderson membersihkan sayuran, ponsel Su Yin bergetar berulang-ulang. Ternyata ada begitu banyak pesan yang baru saja masuk. Itu semua pesan dari Daehyun. Sayang, aku merindukanmu. Kapan kau kembali? Aku tidak bisa bekerja dengan fokus saat berjauhan denganmu. Aku mohon batalkan permintaan Merpeter agar kau segera kembali. Sayang, orang tua itu tidak melakukan apa-apa terhadapmu kan? Su Yin senyum-senyum sendiri membaca semua pesan dari Daehyun. Tidak pernah menyangka jika pria dewasa seperti dia bisa bertingkah seperti remaja. Segera membalas dengan hanya mengirimkan satu pesan. Sayang, aku mencintaimu tulis Su Yin di ponselnya langsung menekan tombol send. Kau tampak bahagia sekali. Suara Merpeter mengejutkan Su Yin hingga membuatnya terlonjak. Apa itu pesan dari Daehyun? Tanya Merpeter. Su Yin menggigit bibir bawahnya tidak menjawab pertanyaan Merpeter. Tak habis pikir jika pertanyaannya tepat sasaran. Dari mana mertahu? Tanya Su Yin. Sudah terlanjur basah untuk menutupinya. Untunglah Mina sudah pergi. Aku tahu kalian menjalin hubungan tersembunyi. Bagaimanapun aku sudah berpengalaman dari kalian. Aku dapat melihatnya saat kalian saling memandang. Peter tersenyum sembari mengingat tentang masa lalu ketika saat muda. Saat di mana sudah menikah namun suatu hari jatuh cinta pada seorang gadis muda penjual bunga. Gadis sederhana dengan rambut panjang yang bergelombang, kulitnya seputih salju. Bibir tipis yang berwarna merah muda. Saat itu dirinya benar-benar mabuk karena cinta hingga mereka menjalin hubungan terlarang. Tidak pernah disadari semakin mencintai gadis itu justru membuatnya semakin menghancurkan hidupnya. Mereka harus berpisah pada akhirnya karena Peter harus menuruti orang tuanya jika tidak ingin dicoret dari daftar keluarga. Peter menerawang jauh dengan wajah yang sendu. Andaikan dapat bertemu dengannya kembali, dirinya akan menebus semua kesalahan di masa lalunya. Anda baik-baik saja. Su Yin mengguncang tubuh Peter karena sejak tadi seperti tidak mendengarkannya. Termenung sembari membiarkan air tetap mengalir padahal sudah selesai menggunakannya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Peter yang sudah tersadar dari bayang-bayang masa lalunya. Su Yin bisa bernapas lega. Dia pikir Peter Anderson kesurupan. Mundurlah sebelum kau menyesalinya. Peter menepuk pundak Su Yin yang terdiam mematung. Tidak ingin gadis itu bernasib sama dengan orang yang dicintainya. Su Yin tidak mengerti dengan perkataan Peter. Sudah terlanjur jika harus mundur sekarang. Dert, ponsel Su Yin bergetar sehingga langsung meminta izin kepada Merpeter untuk menjawabnya sebentar. Halo, sayang. Suara Daehyun menggema di seberang telepon. Hai, balas Su Yin.
Bagaimana perjalanannya? Apa semua baik-baik saja? Pria tua itu tidak macam-macam kan? Tanya Daehyun berturut-turut padahal mereka baru saja berpisah sehari. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja, ujar Suyin. Apa kau tidak merindukanku? Tanya Daehyun. Kita baru saja berpisah 1 hari. Kita sambung nanti lagi karena aku sedang mengerjakan sesuatu, ucap Suyin. Ya sudah, sampai jumpa. Suyin langsung mematikan sambungan telepon. Sangat bahagia karena Daehyun begitu mengkhawatirkan dirinya. Suyin, tolong bantu aku mencuci beras, ujar Peter Anderson. Baiklah, Suyin mengambil mangkuk yang berisi beras. Mengucurkannya di bawah air yang mengalir tanpa sadar menaruh sesuatu ke dalamnya. Pikirannya berkelana teringat ucapan Peter. Membuatnya kini sangat bingung. Suyin, kenapa berasnya banyak gelembungnya seperti itu? Tanya Peter yang melihat begitu banyak gelembung sabun di dalam mangkuk. Suyin membelalakan matanya. Ternyata dirinya menaruh sabun pencuci piring ke dalamnya. Wah, kenapa bisa seperti ini? Teriak Suyin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa dia sebodoh itu hingga memasukkan sabun untuk mencuci beras? Jangan terlalu memikirkan perkataanku. Aku hanya mengingatkan bukan menakutimu. Peter Anderson menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau gadis itu kini bingung. Bukan bermaksud untuk ikut campur dengan hubungan mereka namun hanya tidak ingin melihatnya menderita. Dari kelihatannya gadis itu terlihat masih sangat polos. Tidak, aku hanya sedikit pusing, ucap Suyin sembari pura-pura memegang kepalanya. Aku akan menyuruh Mina untuk membeli obat, ujar Peter Anderson. Tidak perlu, biarkan aku membeli sendiri. Aku akan menyuruh Mina saja untuk membantu Anda. Suyin segera keluar dari dapur. Seharusnya memang dari awal tidak membantunya. Kejadian ini sungguh membuatnya malu kepada Peter Anderson. Peter Anderson hanya menggelengkan kepalanya. Sungguh tidak tega jika gadis sepolos dia akan menjadi korban. Seharusnya dia bertemu dengan pria baik di luar sana. Selanjutnya bab 31 bertemu Aeri.